Bacaan Gemis hari ini Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama. Wahyu pasal 7, yang dari buku juga dari HP atau dari mana saja yang ada Alkitab ini. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kita mulai. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Siduk 12.000, dan suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Demikian bacaan Alkitab. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kali lagi shalom. Syukur kepada Tuhan kalau kita masih hidup, memungkinkan kita bertemu satu dengan yang lain. Syukur kepada Tuhan, kata Ebed, kalau kita masih berjumpa matahari, menikmati sinarnya, menikmati teriknya sampai kini. Ini kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan bacaan kita saat ini pun bicara tentang Tuhan masih memberi kesempatan. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jangan dulu. Ini kali lagi kesempatan. Tuhan memberi kesempatan. Dan jika kita masih hidup, menikmati berjumpa matahari, berarti ada kesempatan. Saya tidak tahu entah kapan kesempatan ini berakhir. Dan sebaiknya memang kita tidak perlu bertanya tentang itu. Yang ada pada kita kini adalah selama masih ada kesempatan, itu yang kita lakukan, itu yang kita berdayakan. 144.000
yang sudah dimeteraikan dari suku keturunan Israel. Disebutkan suku-suku tadi. Ada satu suku yang hilang, yang tidak tercatat di Wahyu ini. Suku apa? Ya, suku Dan. Kenapa tidak dicatat? Kenapa suku Dan tidak dicatat? Karena mereka balai. Suku ini balai, tidak Tuhan yang disembah, tetapi patut Allah lain. Jadi sekali lagi, karena tidak percaya Tuhan, katakan di situ. So disendirikan gitu. Oh, suku mana lo dah? Oh, suku Pintar ada. Suku Sangi ada. Suku Jawa ada. Suku semua yang ada di sini. Ada enggak? Ada enggak ini? Sebab ada sekte, mungkin kasar itu, ada aliran yang sudah berkesimpulan bahwa hanya ini yang diselamatkan 144.000. Masih lebih banyak penduduk Sangi ya. Kalau toh cuma 144.000, untuk apa Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka? Cukup gitu kan? Untuk apa dia bilang itu? Memang banyak orang memberitakan teori-teori simbol tentang ayat ini, tetapi saya sederhana saja. Yesus itu keturunan apa? Keturunan Israel dari suku Yehuda. Karena keturunan Daud toh? Ya, Daud, keturunan dari Daud masuk di komunitas, katakanlah gitu, Yehuda. Jadi Yesus dari suku Yehuda yang memberitakan, yang menugaskan para murid untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku, dimeteraikan. Apakah kita ini sudah dimeteraikan? Sudah. Berarti berkembang dari 144.000 tadi toh. Kalau secara pemahaman fisik, seperti apa sorga itu besarnya? Sebab kalau secara fisik saya ragu, kurang kage masa sesek dah, sesak dan toh. Cuma saya bilang biar dia disalah sedang di kompleks sorga lumayan toh, baru kena boleh begitu. Cuma di kompleks ya sudah jauh masuk di, mungkin terlalu banyak orang. Itu kalau secara fisik. Kita kan tubuh ini kan tinggal toh, daging ini tinggal, tubuh baru, tubuh seperti malaikat dan toh. Nah, jadi kita nanti jadi malaikat seperti itu. Biar berapa puluh ratus ribu juta nyanak muta sama-sama angin kok, kan gitu. Manusia roh dan manusia roh. Jadi sekali lagi saya mengaitkan bacaan ini dari sisi Yesus, orang Yehuda itu. Yehuda salah satu suku yang dimeteraikan. Kita otomatis dimeteraikan karena Yesus memerintahkan, pergilah
Karena sudah ada 4 orang tadi kan, 4 orang malaikat, utara, timur, selatan, barat. Mereka tukang mau tutup keran atau buka. Ini ada 1 malaikat yang tadi di Nasrul Mimim. Ini kadar mereka sama. Tunggu dulu, kasih meteraikan dulu semua. Dalam kehidupan beriman, Bapak Ibu, saya selalu bilang, percaya atau tidak hanya ini, sekarang ini, believe or not, percaya atau tidak. Kalau percaya, kalau tidak, yang parah adalah believe or not, or sebelah utama ya tidak jelas. Itu sekarang ini. Jadi kali lagi tadi malaikat kan, cepat-cepat dia keluar dari matahari kan, dari sinar matahari. Tunggu dulu, saya mataharikan. Itu tadi saya bilang, ini kesempatan. Sebab kalau sudah ditutup kesempatan, tidak ada lagi, maka komando, gas jo. Malaikat utara, gas sudah. Selatan, gas. Apa itu akhirnya? Angin tak? Angin. Kan tadi, coba lihat. Mereka menahan keempat angin bumi. Pembinasaan ini dalam konteks wahyu. Angin, bukan angin sepoi-sepoi, bukan angin yang menyejukkan, tetapi angin yang membuat porak-poranda. Kalau mungkin, kalau cuma tangga rumah masih angin biasa. Jadi kalau kita nanti, ya seringkali kita mengalami ada angin kencang rumah tangga, kita diingatkan tentang wahyu ini. Tapi belum, jangan takut dulu lah, jangan takut lah. Tapi paling kurang ini mau sampaikan kepada kita, 4 malaikat utara, selatan, barat, timur itu tunggu komando, gas sudah. Bagi orang yang bermeterai itu tidak menakutkan, karena dia sudah diselamatkan. Oleh karena itu saya bilang, karena baptisan itu adalah meterai, pertahankan. Jangan main-main dengan itu. Pegang itu, yakini itu dalam kehidupan. Itu meterai. Tidak adalah pertama-tama meterai lagi. Masih boleh pertama meterai lagi. Apakah masih asli meterai kalau ditutup lagi? Hah? Dari sisi legalitas formal, meterai disusun lagi, bagaimana itu? Tidak salah. Itu dia. Jadi kita telah menerima meterai itu dan melekat dalam diri dan dalam hidup kita. Pertahankan, pegang itu, karena akan ada malaikat utara, selatan, barat, timur. Tinggal buka keran. Saya bilang buka keran, angin rebis semua. Tetapi yang bermeterai kali menakutkan wahyu memang, tetapi bagi orang percaya tidak, bagi orang beriman tidak.
Kalau ditanya secara pribadi, masukan mau apa kita ini mau suka cepat-cepat Tuhan mau kasihan atau tunggu dulu? Cepat jo Tuhan, gas jo, boleh? Mau bilang jangan dulu Tuhan tetap baik, terserah jo Pak Tuhan. Yang ada pada kita adalah kesiapan diri, tahu? Ya kita persiapkan saja. Kalau tidak tahu kapan dia mau gas itu malaikat itu, tapi ada satu malaikat tadi, tunggu dulu, kasih selesai memeteraikan. Jadi orang yang dimeteraikan sudah sini. Karena seringkali bagaimana orang yang sudah keluar tidak percaya kepada Yesus, menyangkali Yesus. Ada pertanyaan begini, siapa yang mengangkat itu, mencabut meterai? Dia toh. Soal seperti apa dia? Saya bilang tidak bisa jawab, itu urusan Tuhan. Yang saya mau katakan ini adalah kita adalah orang yang sudah dimeteraikan. Kita bersama-sama menghadapi tiupan angin utara, selatan, timur itu. Tetapi belum jadi, belum, karena tadi kasih meteraikan semua. Jadi ketika ada pemberitaan jemaat, mau siapa memberitakan, pendeta, penatua yakin, percaya gue. Kalau pihak hengeta mumabu ila habar dari gue, dalam bahasa sekarang ubur-ubur ikan lele dari gue hengeta nih. Tahan dungai gue meterai. Jangan cuma ubur-ubur ikan lele. Ada apa lele? Siapa lele? Kita orang yang dimeteraikan. Kita bersama dengan 144 karena Yesus. Amin. Karena Yesus keluar dari Yehuda dan ia memberitakan, kasih tahu, jalan seluruh bumi, jadikan mereka muridku. Dan kita menerima, kita percaya, kita yakin, maka kitalah orang yang diselamatkan. Kitalah orang yang siap menghadang utara, timur, selatan, barat, angin yang diputar oleh malaikat Tuhan itu. Tetapi belum, namun iman terus dan tetap. Sekali lagi, belum, tetapi akan datang. Oleh karena itu, iman terus dan tetap. Kita punya meterai. Kali ada kan begini orang dimeteraikan kan? Di perjanjian lama, meterai waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, ada darah itu. Ya, itu meterai. Kita dimeteraikan lewat baptisan. Ya. Sudah dimeteraikan kita. Nama kita sudah ada di sana. Kali orang bagus itu. Ini cuma cerita bagus saya sudah. Ini orang meninggal kau DP rambut pirang lah. Rambut pirang. Tuhan Yesus lihat, kok tiba-tiba lewat. Oh dia bilang, aduh Tuhan Yesus, kita dan ini. Aduh, Tuhan Yesus bilang, kita sudah tidak kenal pengana dulu, kok nggak rambut hitam, kita tahu. Itu coba saya dulu. Kita telah dimeteraikan menjadi anak Tuhan, tebusan Yesus, meterai yang menyelamatkan kita.